واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة kaum muslimin kaum muslimat al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat bapak dan ibu-ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kita untuk sama-sama kembali menyambung kaji dalam kitab Ushulul Iman fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Mudah-mudahan Allah jadikan kehadiran kita sebagai bagian dari amal saleh yang dilipat gandakan pahalanya bagi kita, dan mudah-mudahan membahagiakan ketika dibuka catatan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan agama ini kepada kita, dan tidaklah beliau diwafatkan Allah SWT kecuali apapun yang dibutuhkan oleh seorang hamba untuk mendekat kepada Rabb-Nya dan menjauhi apa yang tidak disukainya kecuali Nabi sudah ajarkan. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, oleh sebab itu dia tidak meninggalkan agama ini kecuali sudah sempurna, selesai sudah tugasnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan raditu lakumul Islam madinah. Oleh sebab itu kita berharap mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk mempelajari agama seperti yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampai pada bab yang kedua tentang rukun-rukun Islam yang lain. Dan yang pertama adalah tentang iman kepada para malaikat. Selesai dari apa yang maksud atau definisi dari malaikat itu apa, kemudian asal penciptaannya yaitu dari cahaya, karena kita dibagi Allah SWT ada yang tercipta dari cahaya, ada yang tercipta dari api, dan ada yang tercipta dari tanah. Jadi Nabi kita, kita manusia diciptakan Allah dari tanah dan malaikat dari cahaya, sedangkan al-jin dari api. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi tercipta dari cahaya dan sudah ada sebelum Nabi Adam, itu adalah keyakinan yang bercanggah dengan apa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian sifat-sifat malaikat juga sudah kita sebutkan, dan sekarang masuk pada khasa'isuhum, yaitu keistimewaan malaikat. Berkata para penulis rahimahumullah wa hafizahumul baqina minhum, al-malaikatu alaihimus salam aw lil malaikati alaihimus salam, malaikat-malaikat alaihimus salam khasaisu wa sifat, memiliki keistimewaan dan sifat-sifat. Qad ikhtassahumullahu ta'ala biha, yang Allah khususkan untuk mereka. Jadi ada sifat-sifat khusus malaikat yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi Allah khususkan. Makanya kalau biasa ditasbihkan, ditamsilkan,
Orang yang mendekati sifat malaikat disebut seperti malaikat. Nah, orang yang kalau taatnya luar biasa, orang kadang nyebutnya kalau sholatnya seperti khusyuknya seperti Israfil. Tahu khusyuknya Israfil? Enggak. Hah? Israfil itu dalam hadis disebutkan sejak dia dapat perintah untuk meniup sangkakala di hari kiamat, dia tidak berkedip matanya dari menatap arsy. Itu boleh percaya enggak? Kalau tidak percaya dapat jangan nyampennya. Kalau bagi yang tidak percaya, buat penelitian ke langit. Bagi yang para peneliti, urus sajalah SPPD ke langit gitu. Ya, karena begitu berita yang sampai ke kita dari Nabi alaihissalam. Ya, kita tidak bisa melampaui itu. Bahwa sejak dia diputuskan oleh Allah untuk menjadi peniup sangkakala, dia tak berkedip matanya menatap arsy, takut ketika berkedip berita datang. Karena kiamat itu datangnya tiba-tiba. La ta'tikum illa baghtah. Tidak datang kecuali tiba-tiba. Saat itu orang pada bingung gitu. Orang pada bertanya-tanya apa yang terjadi. Padahal sudah sering dikaji kan? Kan sudah sering dikaji. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, wamtazu biha anil jinni wal insi wa sair makhluqat. Mereka berbeda dari jin dan manusia serta makhluk-makhluk lainnya. Faminha, di antara keistimewaannya adalah anna masakinahum fis sama', bahwasanya malaikat itu tempat tinggalnya di langit. Ada makhluk lain yang tinggal di langit? Ada makhluk lain yang tinggal di langit? Apa? Makhluk lain. Kan kita bilang tadi malaikat tinggalnya di langit. Ada makhluk lain yang tinggal di langit selain malaikat? Hah? Bulan di langit? Hah? Apanya? Iya. Setelah mati dulu. Nah. Kita pun nanti akan diangkat ke langit. Tapi sudah mati. Mau ke langit cepat. Nah, ini daftarkan segera gitu. Ya, maksudnya kan kita cerita tentang yang masih hidup ini. Kan baru disebut tempat tinggal, maksudnya tempat hidupnya, bukan tempat tinggal maksudnya disimpan di situ, tidak. Nah, bahwa tempat tinggal mereka adalah di langit. Ada kita yang tempat tinggal di langit? Tidak ada kan? Nah, kecuali sudah nanti diangkat arwah kita ke langit. Sehingga tidak ada pula istilah arwah gentayangan. Ini banyak pula yang berkeyakinan arwah gentayangan. Allah musta'an. Sehingga ketika ada yang kadang menggertak, tidak sesuai gaji kan, awas nanti kalau mati tidak dimandikan, tidak dikuburkan. Ya, kita bilang aja, awas nanti kalau tidak dikuburkan saya cari malam hari. Karena mereka berkeyakinan ada arwah gentayangan yang tidak dikuburkan akan mencari orang yang tidak menguburkan, katanya. Awas saya cari nanti. Takut juga jadi orang. Nah, kaum muslimin dan muslimat di rumah, ya tempat tinggal mereka di langit. Wa inna ma yahbituna ilal ardi tanfizan li amrillahi fil khalqi. Mereka hanya turun ke bumi karena menunaikan tugas yang Allah perintahkan tentang urusan makhluk. Wa ma usnida ilaihim min tasrifi su'udihim,
dan mengurus urusan yang dimandatkan kepada mereka. Jadi ada urusan yang diberikan kepada para malaikat. Kan ada malaikat itu juga punya sip pagi, malam dan siang. Ya ta'ala, seperti yang akan disebutkan oleh penulis bahwa sesungguhnya malaikat itu bergantian untuk bertugas menjaga kita dan juga bertugas mencatat amalan kita. Naam, qala ta'ala, Allah berfirman. Ini Allah yang sebutkan. Kalau bukan Allah yang sebutkan, kita nggak tahu juga. Karena itu tidak pernah jumpa malaikat kan? Ada yang jumpa malaikat? Nah, tuan-tuan, kasih tahu lah. Kalau udah jumpa, kasih tahu aja. Hah? Ada yang jumpa? Pernah? Ini bisa jadi nabi yang tuh ini. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi mereka ada selalu. Misalnya di majelis-majelis ilmu seperti ini, itu dicari oleh para malaikat. Makanya jaga aja dikit gerak-gerak kita di waktu sekarang ini. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Allah berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Allah menurunkan para malaikat birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi, membawa urusan. Ruh itu artinya ada urusan, ada wahyu, ada ruh itu sendiri. Nah, ada ruh itu sendiri. Dan juga malaikat Jibril juga disebut dengan ar-ruh, nazala bihi ar-ruhul amin. Birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi, kepada siapa yang dia kehendaki di antara hambanya. Dalam surat An-Nahl ayat 2. Wa qala ta'ala, wa taral malaikata hafina min hawlil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan engkau akan melihat. Kenapa dibilang akan? Karena belum. Nah, waktu itu Nabi kan masih di sini. Ini bukan di Seman Timun, maksudnya masih di bumi. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Kamu akan melihat malaikat-malaikat berkeliling arsy atau di sekeliling arsy. Apa kerjanya? Bertasbih, memuji Rabb mereka. Kapan itu? Ya nanti kita lihat di akhirat. Nanti kita lihat di akhirat. Taib Az-Zumar ayat 75. Jadi mereka tugasnya di sini adalah memuji Allah SWT. Dari mana dapatnya? Wah, mereka di langit karena Allah di langit. Arasy itu di langit. Nah. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, itu ayat-ayat. Sekarang datang hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Bergantian turun kepada kalian malaikat di malam hari dan ada malaikat yang turun di siang hari. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-asri. Mereka bertemu ganti shiftnya itu pada waktu salat subuh dan salat asar. Thumma ya'ruju allazina batu fikum. Kemudian orang-orang yang tadi malam bertugas, ya, yang tugas malam itu naik ke atas waktu subuh, turun yang bertugas tugas siang. Berarti temunya di sholat subuh. Nanti yang tugas siang selesai tugasnya kapan? Sore. Turun pula yang tugas malam
bertemunya di waktu asar. Makanya waktu itu termasuk waktu yang mustajab berdoa. Wa yastami'una fi salati subhi wa salati al-asri. Mereka berkumpul ya ganti sip pada waktu salat subuh dan salat asar. Thumma ya'ruju allazina batu fikum. Kemudian orang yang bertugas batu, maknanya bata yabitu malam. Ya kalau dikatakan aina bitta, di mana kamu malam tadi. Jadi bata itu artinya bermalam. Baik, thumma ya'ruju allazina batu fikum. Kemudian naiklah malaikat yang tadi bertugas malam hari menjaga kalian, fayas'aluhumullah. Lalu Allah bertanya kepada mereka. Wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah lebih tahu tentang mereka. Ya biasa kita kan kita dah tahu keadaan, lalu kita tanya lagi kan, kita tanya lagi. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadihi. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku tadi. Fayaqulun, mereka berkata, taraknahum wa yusallun. Kami tinggalkan mereka, mereka sedang salat. Wa atainahum wa hum yusallun. Ketika kami datang, mereka juga sedang salat. Jadi yang tugas malam kan naik waktu subuh. Yang tugas malam masa sampai asar. Yang tugas malam naiknya waktu subuh. Berarti subuh kita sedang salat, ditinggalkannya dalam keadaan salat. Nah besok turunnya kapan? Asar. Sedang apa? Salat asar pula. Makanya dilaporkan oleh mereka, kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat. Dan ketika kami datang, mereka juga sedang salat. Nah, wa nususu fi hadza katsiratun jiddan yas'ubu hasbuha huna. Dan tentang masalah ini banyak sekali dalil-dalil dalam as-sunnah, dan tak mungkin kita sebutkan semuanya di sini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ya, di antaranya tadi hadis-hadis atau Al-Qur'anul Karim. Nah, ketika Allah menyebutkan wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada satu kata pun yang diucapkan kecuali dia di sebelah kanan ada raqib, sebelah kiri ada atid. Berkata para penulis, wa min khasaisihim, di antara kekhususan mereka, itu di antara keistimewaan mereka, annahum la yusafuna bil unuthah, bahwa para malaikat itu tidak disebut dengan jenis kelamin perempuan. Jadi tidak boleh disebut bahwa para malaikat itu adalah berjenis perempuan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dulu. Mereka menyifati para malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah, atau mereka menyebutnya adalah perempuan, seperti digambarkan oleh sebagian mereka. Lalu Allah katakan mengingkari dugaan tersebut. Apa kata Allah SWT dalam surah Az-Zukhruf ayat 19? Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan para malaikat yang sebenarnya adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, ibadur rahman, inatha, mereka jadikan sebagai wanita-wanita. Asyahidu khalqahum, memangnya mereka hadir ketika malaikat diciptakan? Ya, memangnya mereka ketika menyebut para malaikat itu adalah berjenis perempuan, mereka tahu ketika malaikat diciptakan? Mereka saksikan, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, maka kesaksian mereka itu akan dituliskan dan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana?
Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ternyata keyakinan itu wajib sesuai dengan ternyata keyakinan itu boleh kita berkeyakinan tanpa ada dalil? Tidak boleh. Keyakinan tentang malaikat saja tanpa dalil akan diminta pertanggungjawaban, apalagi keyakinan tentang Allah. Ulang kajilah mulai. Dah cukup lah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi meyakini, ini mereka katakan malaikat itu adalah perempuan-perempuan. Lalu Allah bantah. Memang mereka hadir waktu dicipta malaikat. Maka kesaksian mereka ini akan diminta pertanggungjawaban. Dari mana mereka dapat? Dari mana mereka dapat? Tentang malaikat saja Allah tak ridha kalau disebut sifatnya atas inisiatif sendiri, mesti berdasarkan dalil. Maka Allah membantah itu dan mengancam. Wa qala ta'ala innal ladzina yu'minuna bil akhirati innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu memberi nama perempuan, memberi nama para malaikat dengan wanita. Jadi Allah sebut lagi, ini orang yang tak beriman pada hari akhirat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ketika orang mengatakan perlu juga kita pelajari tentang asma wa sifat Allah SWT. Gue bantah-bantah Ustaz kan? Ya, kenapa membantah? Karena antum yang membantah. Ketika antum tidak membantah firman Allah dan sabda Rasulullah, ada berbantah? Tidak. Di zaman sahabat ada yang berbantah gara-gara itu? Tidak ada mereka berbantah. Apa sebab? Ketika mereka mendengar berita, mereka imani. Sekarang di zaman kita ada berita tentang Allah dibantah. Dengan apa bantahannya? Dengan akal. Main akal saja, main akal-akalan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi oleh sebab itu ternyata menamakan malaikat saja, mensifati malaikat dengan sifat yang tidak disebutkan Allah, ternyata berakibat fatal, termasuk orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, di antara kekhususan malaikat, mereka tidak disebut sebagai jenis perempuan. Tidak boleh. Wa min khasaisihim annahum la ya'suna Allah fi syai'. Di antara keistimewaan mereka, mereka semuanya tak membantah Allah dalam suatu masalah pun. Subhanallah. Dah mati pun masih hidup. Kalau bang mati tadi hidup juga. Memang azan luar biasanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa mereka tidak bermaksiat kepada Allah, tidak membantah Allah dalam suatu masalah pun. Wala tasduru minhumudz dzunub, dan tak pernah datang dari mereka dosa. Mereka tak pernah berbuat dosa. Bal taba'ahumullahu ala ta'atihi, akan tetapi Allah jadikan tabiat mereka taat kepadanya, wal qiyami bi amrihi, dan menjalankan perintahnya. Kama qala ta'ala fi wasbihim, seperti Allah sebutkan sifat mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak membantah Allah, apa yang perintahkan tidak dibantah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Apa beza? Tidak membantah tapi dikojong. Perlu jadi buatlah. Tahu bedanya? Kenapa diulang oleh Allah? Tidak membantah kemudian mengerjakan yang diperintah. Kenapa diulang? Pertanyaannya azan dulu, pikir dulu. Nah, tidak paham pertanyaan, bapak cara jawab. Nah, azan dulu. Nah, tidak paham pertanyaan, bapak cara jawab kan? Dipahami jawaban dulu. Nah, kalau sebut tidak durhaka pada Allah akan perintahnya dan mengerjakan perintah. Kadang yang tidak durhaka kan kojong deh kan? Ya,
Apa itu? Allah. Allahumma salli. Baik, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Anda paham pertanyaannya? Mereka tidak mendurhakai Allah apapun yang perintahkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Apa bezo? Kenapa diulang? Macam ada yang lain jawab. Nah, kenapa diulang? Karena bisa saja orang tidak membantah, tetapi tidak kojong orang, tidak dikerjakannya. Ya, ada tak? Kalau bahasa pepatah kitanya, yang dinyo dianggong, yang diawak lalu tidak bantah ada tak? Tapi kojo lanjut dan buat suruh tak kojong. Ada tak? Ada orang dibantahnya tapi tetap dikerjakannya juga. Ada juga jenis seperti itu. Kalau timbul ngaji dia dibantahnya tidak mau, sudah itu mau ya tiyo sabu ininya dikerjakannya. Ada anak gitu, ada juga macam tu. Asal suruh bantah sudah itu dibuat dia. Bini ada juga kan? Hah? Bini ada juga? Nilai juga kan, masya Allah. Ini apa disawit bantah dia, tapi kan sudah juga. Ya, iya bang, ada juga. Ada juga, subhanallah. Ya bersyukur lah gitu. Bini ada malaikat. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi dibantahnya suatu ekonya kan, tapi sudahnya ya. Tolong buat pipilado kambiunya kan, pilando kambiu tahu itu airnya. Tegak pulang nya lah sudahlah doh,
bergembira. Sono mamak jadi bantah tu. Bantah tak dipahala dah kan. Nya tak mampu raja harus niatnya tulus dan ikhlas. Lagipun lagi lo kalau kena bantah tak lele makan sudah itu. Apa nak abin cunya? Deh, podiatin ini kan. Aha. Ila pot, ndak lah pot dia ti kena bantah tadi tu. Nya leo kena bantah di bini tu. Nak letak tu cuba lo tino jadi laki. Bantah dak bini. Sang laki bantah tak jadi orang lagi bini. Jadi kaum muslimah. Nah, malaikat memang Allah berikan kekhususan ini, tidak membantah apa yang tidak ada maksiat sekalipun. Kalau kita manusia memang pada umumnya mungkin tidak pernah dibantah kan? Dan pada umumnya dikerjakan, tapi ada sekali-kali perintah yang tidak dikerjakan atau ada larangan yang terlanggar, tapi malaikat sama sekali tidak ada. Malaikat sama sekali tidak ada. Nah, kalau seandainya ada manusia yang seperti itu, disebutlah dengan malaikat. Ada je kamu kayaknya contoh malaikatnya nya. Apa contoh malaikat? Tak ada solatnya. Tak ada solat. Kecuali bab ini mungkin tak ada solat. Mungkin. Ini kan ada orang mungkin di bab lain tak ada solat kan? Tapi bab ini salah tahu. Salah tahu. Tak tentang kisah Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ini di bab ibadah Al-Quran sekali semalam khatam dah. Suara Nabi sekali sebulan jadilah. Dan tolak Nabi begitu Rasulullah nya. Sekali 20 hari lah. Tolak je Nabi begitu. Sekali 7 hari tak je sekali 3 hari. Nabi begitu tolaknya. Nya puasa jadi itu puasa tiap hari. Surat Nabi puasa 3 kali sebulan jadilah, atau 2 kali samakan Senin dan Khamis dan tolak lainnya. Kalau gitu puasa saya buka saya dan tolak lebih daripada itu, tidak ada lebih daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada solat boleh? Ada solat di situ boleh. Tapi pas babi ini di situ tu solat. Apa sebab? Ketik jantung dia ayah bini kayak wanita ancak dan mulia, nasabnya tinggi. Sujamo ada ayah cedapo abronya nya de payan ciwang cedenyo. Cuman tak pernah buka selimut kau ada nya. Kalau sampai pemboleh mulai. Hah? Tak pernah buka selimut kodonya nya. Sojaknya nikah kami tak pernahnya. Fahamnya? Tak faham ya Pak ya, itu jalan. Lu mungkin jalan tu. Fahamnya dah? Alah, akhirnya ngadu ya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di bab itu ndak pandai nyuruh. Bopong kan buka selimut malam qiyamul lail semalam. Siang la puasa tu bila boleh buka selimut? Tak je faham sir. Coba je esok sebulan puasa puasa tawi malam tak lolok salat malam. Cuba tentu dia merasa tak pernah bukan selimut. Kalau lu faham tak apa, tak perlu begitu. Fahamnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan inna li jasadika inna li nafsika alayka haqqan. Tubuhmu juga punya hak yang harus kamu berikan. Maka salatlah dan tidurlah, puasalah dan berbukalah, dan bagi ahlimu, istrimu juga punya hak. Berarti ada salat? Ada. Di bab ini. Tak sediaju dia, tak sediaju. Ujung-ujung cahaya jadi mah. Siapa lo kan tahan? Jalannya? Siapa lo kan tahan? Suara ayat mencahaya. Kalau gitu orang zaliminya tak bisa. Dia nya taat ke ayat dikuin dah. Dicawain bini itu. Awak dah dia curi itu lo suruh dah ayat kita. Tengok ayat dulu nyuruh.
ayahnya Amr bin As sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayah awak enggak macam itu lah. Kok tiba ayah suancen bini ni tengok dulu, tonyong dulu ke yang berilmu. Jelasnya lah gak salah dangu ke gaknya batang ada salah dangu. Karena salah dangu sudah itu lain prakteknya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lihat aja lah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak membantah dan selalu mengerjakan. At-Tahrim ayat 6. Wa qala aidan la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan surah Al-Anbiya 27, mereka tak pernah mendahului Allah dalam berkata. Ya, tidak pernah mendahului kata Allah SWT. Wa hum bi amrihi ya'malun, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah SWT. Jadi tidak mendahului Allah, karena kita memang dilarang mendahului Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min khasa'isihim aidan annahum la yafturuna 'anil ibadati wa la yas'amun. Mereka di antara keistimewaannya tidak pernah bosan, tidak pernah jemu beribadah. Jenuh ya, tidak pernah jenuh beribadah. Kalau kita, iya, subhanallah. Itulah istimewanya malaikat. Tidak pernah jenuh, tidak pernah jemu, tidak pernah bosan. Tidak ada, seolah-olah tidak ada lelah, beribadah terus. Makanya oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Allah sebutkan, andainya kalian wahai hambaku jin dan manusia, dari awal sampai akhir jin dan manusia durhaka semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ini mana nanya awak pada malaikat? Mana banyak awak pada malaikat? Banyak malaikat lagi. Banyak lagi malaikat. Ini tidak mengurangi Allah sedikit pun. Mana lawai bumi pada langit? Lawai langit. Iya. Setiap. Jadi setiap tapak di langit itu pasti ada malaikat yang beribadah. Kalau kalian tidak mau beribadah durhaka, semuanya tidak mengurangi sedikit pun. Langit pun api 7. Awak tinggal salapinya kan? Saya itulah babantalah tak ada salapi itu. Kan membantah atau kira dan salapino, iya, padahal ada 7 lapis bumi lah kan, tapi tetap membantah atau kira dan salafino. Allah musta'an. Adanya buat dia aja kalian tak boleh aja kan, nah sedih aja si kalian tak boleh dan sebagainya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi mereka tak pernah bosan dari ibadah. Kalau kita ada, tapi bosan kita kalau masih tetap di atas sunnah kata Nabi itu tetap baik. Yang masalahnya bosan beribadah pindah ke non sunnah, itu yang masalah. Nah, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Orang-orang yaitu malaikat yang berada di sisi Allah SWT tak pernah sombong, tidak pernah enggan beribadah kepadanya, wala yastahsirun, dan tidak pula merasa berat. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun, mereka bertasbih malam dan siang tanpa bosan. Al-Anbiya 19:20. Wa qala fi ayatin ukhra, kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lain, fa in istakbaru fallazina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yas'amun. Andainya orang-orang kafir itu sombong, tidak mau tunduk beribadah pada Allah, kan sombong tuh. Orang yang mau tunduk beribadah pada Allah berarti sombong, tidak taat pada Allah, sombong. Fallazina inda rabbik, tidak masalah, karena orang-orang yang berada di sisi Rabbmu, yaitu para malaikat, yusabbihuna lahu, senantiasa bertasbih kepadanya, bil-laili wan nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Wa hum la yas'amun, mereka tak pernah bosan. Jadi
nak kafir kafir lah. Karena apa sebab? Allah tidak membutuhkan. Tidak membutuhkan. Cuman yang kafir dapat hukum atau tidak? Allah tidak menyuruh kafir seperti sebagian mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman berimanlah, kafir kafirlah. Allah sendiri liberal orangnya katanya. La haula wala quwwata. Allah dibilang liberal. La haula wala quwwata billah. Ini perkataan kekufuran seperti ini mudah orang ucapkan. Ya, Allah tidak maksudnya hendaklah beriman, ini ancaman dari Allah, bukan membuat apa pembebasan dari Allah. Yang nak beriman berimanlah, aman. Yang kafir kafirlah, aman. Bukan. So ayat akan ada lagi. Orang yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Berarti pilihan toh. Pilihan. Enggak rejim. Ulang lihat. Suara Allah Ta'ala milih. Hah? Jadi asal kedua. Enggak ada pilihan lah. Nyatanya enggak paham pertanyaan itu, tak paham jawaban itu kalian. Maksudnya ini pilihan dua-duanya benar gitu. Hah? Kalian nak buat boleh, nak tak buat boleh macam itu. Berarti pilihan. Beriman itu pilihan. Ulang lihat. Kama sebut tadi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin kafirlah, siapa yang ingin beriman berimanlah. Ini ancaman atau pilihan? Ancaman. Artinya siapa beriman bebas, siapa yang tidak beriman neraka. Jadi ini bukan pilihan, bukan liberalisasi, bukan. Allah Ta'ala pluralismenya, pemahamannya. Allah musta'an. Ulang dia. Ini pilihan atau bukan pilihan? Bukan. Ada jalan. Ini salah sabit tadi. Siapa nak ni ikut ambil lah, siapa nak ni ikut ambil lah. Boleh milih gitu. Boleh milih? Tidak, sebab Allah menyebut itu dalam bentuk ancaman. Tak seorang kau lah. Nak 2 ekor nak pakalu bambu lah. Pilihan tu. Ulang lihat. Ada orang bagi kat bini. Sudah itu balian kau mayan lainnya. Tak seorang kau nak pulang bambu lah. Pilihan tu atau apa? Bangi. Artinya kau pulang kau dia balik kau kan itu je borong. Kan bambu. Apa bambunya? Baca 4. Boleh. Jadi Allah SWT ketika menyebutkan itu bukan memberikan pilihan. Seperti Allah katakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Allah tidak selesai di situ. Allah kata qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Dah jelas mana jalan hidayah, mana jalan sesat. Yang ikut agama ini hidayah, yang tidak tersesat. Sesat ke mana jadulnya? Neraka juga. Qad tabayyana ar-rusydu minal faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman pada Allah, sungguh berpegang pada tali yang kokoh. Berarti pilihan? Ya enggak. Memang Allah tidak paksa. Maksud dengan paksa, kalau tidak bersyahadat langsung bunuh, bukan enggak. Cuman ayat ini memang kepada kita tidak boleh maksa orang. Tetapi bahwa beriman dan kafir itu pilihan yang punya risiko. Pilihan yang punya konsekuensi. Bukan pilihan artinya yang beriman boleh juga, yang kafir boleh juga. Seperti ada yang memahami Allah sendiri membolehkan agama selain Islam katanya. Contohnya lakum dinukum waliyadin, maka tidak boleh menghukum orang kafir katanya. Sudah tahu nyongkenya di mana ayat turun? Di surat Al-Kafirun, surat orang-orang kafir. Itu tidak sabut Allah Ta'ala kafir mereka? Hah? Lain?
Lain. Orang kafir mana diam? Ya neraka, tidak ada tempat lain. Kalau kan sama nyamuk lah. Kalau kan sama tempat yang mukmin dengan yang kafir sama tempat. Tidak kan mau tuntun ngaji je ni korang. Ya tak? Mau dia lalok awak ni. Orang kafir lalok je kinya. Kadang orang kafir tak lalok encik dunia orang. Awak encik dunia tak? Tak. Yang beriman ni, yang kafir ini. Jadi ini semuanya pilihan tapi bersifat ancaman. Karena Allah sudah jelaskan. Kecuali Allah tidak jelaskan, iyalah. Tidak, Allah jelaskan. Ini jalan sesat. Ini jalan hidayah, ini jalan sesat. Pilihlah nak kanu. Kenapa? Kan kau doa sama bagi anaknya. Yang kie kamu saji, iko kie kakubuan. Tak paham. Kalau duit lek kakubuan ngapa kau jawab biasa? Wai duit di kubuan main ngapa biasa? Lah ambil aja. Pilih sekali ke kubuan dulu tentu dia. Kalau masih duit tu ke kubuan main ngapa? Bajudi ke ya? Kan bajudi biasa? Hah? Minta nomor. Phone dah soto. La haula wala quwwata. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tunjukkannya ke jalan kau saji ke yang tarang. Ke jalan ke kubuan kalam. Pilih orang nak ke mana? Itu pilihan tu. Artinya mononya dia je lah. Ya kan itu. Dapat dia boleh dia ayat. Begitulah bahasa ini. Sepertinya pilihan tetapi dia adalah ancaman. Kalau kamu beriman, ini surga bagimu. Kalau kamu kafir, ini neraka bagimu. Bukan Allah memberikan kebebasan. Nak kafir pun masuk surga, nak Islam masuk surga lama bano. Ya? Kau jauh buat dosa di dunia tapi masuk surga. Awak punya tunggal langgak betong je dulu. Salat banyak, sujud banyak, kosan ghibah tak harus tenek dah. Nauzubillah. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi itu bukan pembebasan tapi ancaman. Baik, fa in istakbaru, adanya mereka sombong tak mau beribadah pada Allah, fallazina inda rabbika yusabbihuna lahu wa lahu bil laili wan nahar la yas'amun wa hum la yas'amun. Itu kalau andainya orang-orang kafir ini tidak mau sombong, dia tidak mau beribadah pada Allah, tidak mau beriman kepadanya, tidak masalah. Sebab malaikat yang ada di sisi Allah banyak bertasbih malam dan siang, tidak pernah bosan. Nah, ini keistimewaan yang ketiga atau yang keempat. Nah, yang kelima adalah kemudian fahadhi ba'du khasa'isul malaikah allati ikhtassahumullahu biha duna tsaqalain minal insi wal jin. Ini adalah sebagian dari keistimewaan para malaikat yang Allah khusus berikan pada mereka, tidak kepada dua jenis manusia dan jin. Manusia dan jin tidak tinggal di langit, ya. Baik. Manusia dan jin kadang-kadang bosan, kadang-kadang semangat. Kemudian manusia dan jin kadang-kadang bantah, kadang-kadang taat. Malaikat tidak pernah membantah dan selalu taat. Kemudian manusia dan jin sombong, bosan, jenuh, lemah semangat. Tapi kalau malaikat selalu bersemangat. Masyaallah kiram. Jadi antum nak pilih jadi malaikat atau jadi manusia? Tidak ada milih dengan? Awak milih? Tidak. Nah. Wa bil jumlah fal malaikatu jinsun akhar. Secara garis besar malaikat adalah jenis lain. Yatamayyazuna fi asli khilqatihim wa takwinihim 'alal insi wal jin. Berbeda asal kejadiannya dan pembentukannya dari jin dan manusia.
kama anna likullin minal insi wal jinni khasa'isahuma, sebagaimana setiap jenis dari jin dan manusia juga punya keistimewaan allati yatamayyazu biha, yang dengannya berbeda ahadul jinsaini al-akhar, salah satu dari keduanya dari yang lain. Jin dan manusia sama? Jin dan manusia sama? Apa beza? Jin gaib, awak nampak. Jin di api, awak dari tanah. Itu apa lah? Cik tu je. Jin nancak, awak bawa. Jin makanannya tulang, awak daging. Kau kawan cowok tulang makanan dimakan dia kanan jin. Apa ni? Jin bisa berubah-ubah bentuk. Kalau kita enggak. Kalau ada orang bisa berubah, nawa jinnya loh. Masih nawa jin. Kalau nya nawa jin, enggaknya berubah berarti nawa jin. Kalau nya nawa jin, bosa agama. Asal adonya mama leo jin, pasti bosa agama. Apa sebab? Nya pasti bayu ke jin tu. Jin tu boleh bayu piti. Tu apa bayu? Akidah, agama bayu. Agama bayu. Jadi cuman dek tonton nak pernah punya jin dia tak tentu kan? Iya. Aji pernah punya. Betul kayaknya. Tak pernah dah. Ji cita jangan pernah punya, baik. Tak jorang. Ada orang pernah punya seorang kiai, masya Allah, dianggap sakti mandraguna. Ketika wafatnya dia tinggalkan, dia punya pondok pesantren. Ketika dia wafat, diwarisi oleh anaknya. Anak ini tamat sekolah di salah satu universitas terkenal di Timur Tengah. Jadi ketika ayahnya meninggal, yang kiai tadi, yang banyak karomah tadi, akhirnya meninggal, datang jin kepadanya, ke anak tadi. Saya khadam laki-laki pendek, gemuk, gempal kalau bahasa apanya kan. Saya khadam ayahmu. Kalau kamu mau, saya ajak salat ke Masjidil Haram. Kan itu yang diklaim selalu Jumatnya di Masjidil Haram. Salat Jumat di Masjidil Haram. Cuma pulang dulu pada awak lah. Saya tu kan tak nawa parabola, kan tak nawa satelit. Padahal Mekah terlambat pada 4 jam. Nya wangke sama jam sebalik sangai, wangke kamu saja. Cuma nya ke Mekah. Awak pulang Jumat jam 1, nyalah sudah makan siang. Capek tu pulang. Laju jalan dalang ni. Wang jalan kaki dan pakai angin. Dan lu kan tak habis doa masang di setan alun Jumat lah. Kan habis doa orang. Kini cayo je lah, tak habis jalan lah. Ya kini awak lah isya ke nak setan bau asau. Tak baik dah asau. Jauh 4 jam. Cuba buka apa Pak siaran langsung. Ada buah HP tak buka siaran langsung Al-Haramain. Pas jangan ompek kini ompek lewat. Alun masuk asau. Alun lah asau lah. Alun asau. Awak isyak kan alunnya dah. Laisa awak. Kau tu masuk salat alun. Subhanallah. Ini kaum muslim. Akhirnya lemula di bawah pertama lancar perjalanan. Sudah itu suara di bawah nanti di sebuah pulau deh, jin. Apa nyanyinya? Apa nanti sikonya pakai kacamata, sodor, ndak ada ndak kacamata.
ya nombor bangki cuo. Kan bangki cuo. Pijangnya 1, 2, 3 nya kan itu. Kan pakai pijang. Ini nan jole-jole enggak pakai cang matur. Dia pakai cang matur. Tiba-tiba lah sampai di Mekah. Tak kicuo dia nan tarang. Di mau di sebuah pulau. Sampai di sebuah pulau itu disuruhlah yang ustadz ini yang sekarang jadi kepala pondok yang ditinggalkan ayahnya, disuruh sujud. Kamu harus sujud kepada saya. Katanya karena dia sudah berilmu kan tidak boleh sujud kepada selain Allah tabaraka taala. Kalau kamu tidak sujud, saya tinggalkan di tempat ini. Ayahmu dulu juga seperti ini, saya suruh sujud. Kalau mau pulang ya. Jadi subhanallah, sang anak karena sudah belajar di luar negeri dan sudah berilmu, dia tidak mau sujud. Dia tinggal 2 pekan dia di pulau itu, diselamatkan oleh nelayan. Diselamatkan oleh nelayan. Nah, kisah lain ada seorang ya disebut kiai juga di tempatnya. Dia punya kamar rahasia. Tidak boleh satupun orang yang masuk. Setelah meninggal, ya tentu jadi barang rahasia, banyak penasaran, dibuka lah, dibongkar. Ternyata di tempat WC-nya, di tempat dia buang hajat itu, tempat letakkan kaki itu, letakkan mushaf Al-Quran Al-Karim. Selama hidupnya sebagai orang yang sakti mandraguna, ternyata harganya menghinakan Al-Quran Al-Karim. Makanya kaum muslimin seperti Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, andainya ada orang terbang lautara alal hawa, terbang di udara, wa masya alal ma, berjalan di atas air, bagi saya itu bukan wali sampai saya buktikan bagaimana dia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia istiqamah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dapat kejadian seperti ini, itu baru karamah. Kalau tidak berarti sihir. Jadi ada tadi Quran jadi alas tempat buang hajat. Nasallallahu as-sama wal afiyah. Yang tadi ini sujud. Nah, kalau ada yang pelihara jin ya, saya punya tentara jin katanya, kecuali malaikat. Kecuali nabi seperti Nabi Sulaiman. Dan ini tak diberikan kecuali kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa dulu, beri saya kerajaan yang tak diberikan kepada seorang pun setelahku. Nah, kalau ada yang memelihara jin, memelihara syaitan sebagai tentaranya, berarti dia sudah melanggar. Karena Nabi Sulaiman ini khusus Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi dia setelah mengklaim sesuatu yang merupakan mukjizat Nabi Sulaiman yang dia minta jangan berikan kepada seorang pun selain kepadaku. Di antaranya adalah dia mempekerjakan syaitan. Nah, kalau ada yang punya syaitan, jin-jin, berarti dia adalah hamba jin tersebut. Harganya mahal. Itu akidah. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Baik, kita cukup sampai di sini. Ya. Malaikat tinggalnya di kampa, di langit. Kemudian malaikat tidak pernah bermaksiat. Kemudian malaikat tidak pernah bosan beribadah. Inilah keistimewaan malaikat dan tidak disebut dengan jenis kelamin perempuan. Kalau jin ada perempuan, ada. Manusia ada perempuan, ada malaikat, ada. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai sini udah. Sikitnya tidak boleh banyak. Iya, tapi tidak boleh banyak. Masalah? Masalah syuruk. Ada yang boleh, jangan pendek lah dulu ya nanti.
Jika tidak di masjid itu langsung kita sebelum pahalanya seperti umrah katanya. Ada mengatakan sahih, ada mengatakan dhaif kan sebetulnya. Baik. Jawab pendek itu panjang. Jawaban pendek itu panjang. Jadi tadi khilaf. Coba lihat dulu kan. Itu bahasa dibahas jale-jale kan. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Kan hadis tentang itu kan Imam At-Tirmizi bahwasanya man shalla as-subha fi jama'ah thumma qa'ada fi musallahu yusabbihullah hatta tushriqa asy-syams wa lam yuhdits thumma yusalli rak'ataini kutibat lahu hajjatun tammatun tammah. Siapa yang salat subuh berjamaah lalu duduk di tempat salatnya. Tempat salat ini ada yang mengatakan tempat dia sendiri salat atau tetap di masjid. Nah, maka dia selalu bertasbih, artinya berzikir sampai terbit matahari tanpa batal wudunya, kemudian salat 2 rakaat. Dituliskan baginya pahala seperti haji sempurna dan sempurna. Ma'asyal kiram dirahmati Allah, hadis ini diperselisihkan oleh ulama hadis, ada yang menghasankannya, ada yang mendhaifkannya. Oleh sebab itu terjadilah perbedaan di antara ulama juga antara menganjurkan dengan tidak menganjurkan. Tetapi bagi yang mengatakan hadis dhaif diamalkan dalam fadailul amal dengan syarat mereka tetap mengamalkannya sekalipun dhaif. Tapi bagi yang tidak mengamalkan hadis dhaif sama sekali, walaupun dalam fadilat amal, dia tidak mengamalkan ini. Dan tidak sedikit juga ulama yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif dalam fadilat amal. Dengan syarat tadi, yang pertama, sabit dalam hadis atau Al-Quran, perintah amal itu, asalnya ada. Nah sekarang perintah tentang perintah tentang tetap di masjid sampai terbit matahari atau sebit masuk waktu duha, sahih hadisnya atau tidak? Selain hadis ini panjang jadi nak sampai subuh. Nah, sekarang nak pendek-pendek aja, kemudian lah selesai lah. Iya boleh, nah. Boleh. Nah. Alhamdulillah. Berarti tidak perlu jalan ya. Ini kalau jalan tidak ya kan paham katanya. Nah. Banyak kan dihafal dulu. Boleh, nah. Jadi tetaplah setelah sholat subuh di masjid, ya sambil berzikir pada qadai kan. Kalau di masjid pasti zikir tasawuf. Tapi kalau di qadai, riba kadang kan. Saudara nampak. Nah, karena sabit bahwasanya tetap di masjid baik dari sunnah qauliyah maupun fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat sunat setelah terbit matahari boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Salat sunat setelah terbit matahari boleh apa tidak? Boleh. Yang dilarang bila sebelum terbitlah terbit boleh apa tidak? Boleh. Okey ya. Salat apa nak boleh? Ya salat sunat, salat wajib tak ada lah. Salat sunat. Sunat apa yang boleh?
Yalah lah, dah itu masjid lah tadi lah, tak kalau rumah dah. Nak salat sunat apa? Boleh aja. Nak salat duha boleh, salat sunat mutlak boleh. Tapi tu tak suruk dah Ustaz. Kan Nabi tak pernah nyebut salat suruk. Nabi hanya bilang salat 2 rakaat. Jalannya. Nabi hanya bilang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian duduk di masjid sambil berzikir, bertasbih sampai terbit matahari, tidak batal solatnya, ya kan? Jelas? Kemudian salat 2 rakaat. Ada sebutkan solat apa? Ada sebutnya? Ini mah ketika banamu, bantah jadi dah. Jangan banamu dah. Salat karena Allah Tabaraka Ta'ala. Summa shalla rak'ataini. Karena sudah masuk waktu duha, dah boleh duha? Sudah boleh ya? Lah masuk waktu duha, dah boleh salat duha? Niat salat duha. Soal pahalanya, yang diperselisihkan ulama di situ bukan solatnya. Yang diperselisihkan adalah pahala haji itu. Kan ya? Termasuk di jalan yang panjang jadi. Yang didaibkan oleh sebagian ulama itu yang berisi siapa yang salat 2 rakaat itu dapat pahala haji. Adapun tentang salat setelah terbit matahari sempurna, bapak halo salat tu tak? Bapak halo tak ada khilaf dulu. Duduk setelah salat subuh sampai terbit matahari, boleh apa tidak? Boleh, tidak ada larangannya, tidak ada khilafnya. Yang diperselisihkan hanya salat syuruk tadi itu. Itu ni khilafnya. Nah, kalau seandainya apa termasuk yang tidak mengamalkan hadis dhaif dalam fadilat amal, dan apa mendhaifkan hadis itu, nah, niatnya syuruk. Nah, niatnya salat sunat duha kah? Sunat apa je lah, mutlak boleh. Tapi kalau ternyata menurut apa sahih hadisnya itu hasan, atau hadis yang dhaif dan mengamalkan hadis dhaif dalam fadilat amal, tidak ada masalahnya. Jadi, ini pendapat dia buat tanya enggak? Suruh itu apa artinya? Tabi. Tabi. Syuruk, isyraq itu namanya terbit. Nah, masdar daripada syaraqa yasruqu syuruqan, dan asraqa yusriqu isyraqan, artinya terbit matahari. Diambil daripada hatta tusriqa asy-syamsu, sampai terbit matahari. Kemudian terbit itu harus disempurnakan. Ya, sejak bunyi itu diundurlah sekitar 1/4 jam, seperti kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Khususnya kita kan lebih umum pakai berdasarkan hisab, dan jangwak kena nengok pajar tabi kan, dan sudah banyak sekali disaksikan oleh orang-orang yang di Arab Saudi. Kalau orang Badui, mereka melihat terbit fajar itu terlambat dari jadwal azan yang ditulis berdasarkan hisab tadi. Jadinya, saya ulang kembali. Sering terjadi orang azan berdasarkan waktu solat sepanjang masa itu, baru terbit fajar 10 sampai 15 menit setelah azan. Hisab tu capeknya sambil mesok. Mungkin ya, hisab sambil menghisab. Mungkin wallahu alam. Dan ini di Indonesia pun pernah diteliti oleh sebagian kawan-kawan di Malang, di Batu Malang juga, azan di masjid-masjid di situ 15 menit sampai 20 menit menjelang sebelum terbit fajar. Ini bagi yang pihak yang berkompeten yang mengurus masalah ini di umat Islam di negeri ini, ya, untuk meninjau ulang kembali masalah itu. Kita hanya bisa menyerukan karena kita tidak bisa buat keputusan.
hanya menyerukan untuk meninjau ulang kembali waktu sholat sepanjang masa itu, karena banyak yang tidak akurat. Sebagian kan melandaskan hisab dalam puasa karena di sholat saja yang lebih penting kita pakai hisab katanya. Ya, di sini hisab juga masih diperselisihkan, tidak bisa dijadikan dalil. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tolong diperhatikan. Makanya kalau jam sholatnya maju, artinya sholat sebelum terbit fajar, otomatis jam syuruknya juga maju. Oleh sebab itu juga harus jangan segera sholat seketika itu. Tunggu sampai 15 menit, insya Allah sudah sempurna. Kecuali antum bisa langsung melihat matahari terbit dan nampak matahari sepenggal lahat, udah boleh. Tapi kalau belum terlihat, kan apalagi di kota kadang tidak terlihat tuh. Di kampung mungkin lah masih bisa terlihat kan. Tapi kalau di kota nggak payah, maka tunggu 15 menit. Demikian juga qamat salat subuh. Nah, ini juga untuk lebih hati-hati, jangan azan langsung qamat. Ini sudah banyak saya tengok, Allah musta'an. Semoga Allah beri hidayah pada kita semua. Banyak masjid pertama jamnya maju beberapa menit karena tidak diseteruskan. Jam digital ini selalu masalah. Ya, sudah azan sebelum waktu azan yang sebenarnya berdasarkan hisab masih ada 3 menit lagi, tapi karena jam dia maju, dia azan sebelum itu. Muazzin kadang nak lolok sudah subuh kan, jadi copek nak apa. Lepas itu qamat pun kadang dibuatnya 10 menit setelah azan, bukan setelah azan, setelah masuk mulai azan maksudnya. Kadang-kadang tengok kiri kanan tidak ada lagi sholat sunat, langsung qamat dia tidak mikir apakah jemaah sudah datang atau belum, yang penting tugas selesai, gaji kenek juga. Kadang tidak pakai gaji gitu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya apa yang terjadi? Salatnya sudah, azannya cepat, kemudian salatnya juga cepat. Kita khawatir kalau benarlah apa yang dilihat itu, seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, banyak orang Badui yang mengadukan itu kepadanya. Orang Badui kan di pedalaman, di padang pasir kan ternampak sekali itu. Jadi mereka praktekkan jam, misalnya waktu subuh masuk misalnya 4 lewat 40 menit. Ya, 4 lewat 40 menit. Ditengok 40 menit mereka keluar ke tanah lapang di padang Sahara itu. Padang Sahara kan ada penungguannya. Mereka tunggu setelah jam yang ditetapkan oleh kalender itu 1/4 jam belum juga terbit fajar. Kadang 15 menit atau 13 menit baru terbit fajar. Dan itu sering disampaikan oleh Syekh. Nah, sering disampaikan oleh Syekh. Makanya di antara kebijakan yang banyak diambil kalau di Arab Saudi secara umum ya, rata-rata kalau sholat subuh itu menunggunya di atas 20 menit antara azan dan qamat. 10 menit masih sedikit itu. Ya, orang bangun, kalau bangun pas azan 5 menit itu ucap mata ya baru kan musuk-musuk mata. Ya tak? Sudah itu 10 menit di kamar mandi. Sudah itu 10 menit di jalan. Makanya banyak orang tidak ke masjid, di antara sebabnya karena apa? Tidak tertunggu. Tidak tertunggu. Berat bangun misalnya, tidak akan dinanti ada renyanya. Hanya hilang lo balik. Hilang balik. Bang, ke masjid lah bang. Lazan orang. Kalau dah azan tidak mungkin kejar. Kenapa? Imamnya satu muazzinnya ingin cepat selesai. Imam pun sama, ingin juga cepat selesai. Sudahlah qamatnya cepat, azannya cepat, imamnya super cepat pula. Subuh inna a'tayna rakaat pertama. Rakaat kedua qul a'udzu rabbin nas. Macam mana nak ngajar?
Anda sering ingatkan, kalau saya kenal imam sering saya ingatkan, antum kalau subuh itu, karena dia masih bujang sambil bercanda juga, ada bujang dengan sudah berkeluarga beda sebenarnya, ya sambil bercanda aja biar tidak terkesan ini ya, ini intervensi. Antum bangun langsung lompat langsung wudhu selesai kan. Kalau kami yang berkeluarga ini, kalau paham, tidak juga paham itu bayar. Nah, jadi prosesnya agak lama sedikit, apalagi yang tua-tua, lambat geraknya, ya saya, dan sebagainya. Kadang membangunkan anak lagi, menghabiskan waktu juga. Jadi diinginkannya seperti dia anak kuliah, bagaimana cepat selesai. Tolong rakaat pertama, ini sunnah Nabi, masalahnya bukan kita yang, bukan usulan saya, tidak. Nabi SAW selalu di rakaat pertama dipanjangkan lebih dari rakaat kedua. Para ulama seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan supaya yang tercecer, yang datang terlambat bisa bergabung dan dapat rakaat itu. Sebab rakaat ini imam harus paham ini, bahwa pahala imam sangat berkaitan dengan pahala makmum. Semakin banyak pahala makmum, semakin banyak pahala imam. Ini kadang tidak tahu. Jadi awak nak berdagang tapi tidak pandai berdagang. Nah, lah tinggalin. Jadi ibarat sopir bis yang naik di terminal dengan naik di apa beda tambangnya. Kan beda tambang. Naik terminal sempurna tambang, naik di tengah. Nah, kadang tidak melaporkan. Allah Ustaz. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi makmum, muazzin juga, tidak imamnya muazzin. Muazzin itu dapat pahala, seluruh orang yang terpanggil oleh azannya dapat dia pahala. Tapi jadi seolah dia ambil pahala orang, tidak, bahkan antum tidak berkurang, tidak. Cuman muazzin bertambah. Gimana tidak? Awak nun jagonya lah jago. Kan dia, kita belum bangun dia sudah bangun, dah ke masjid. Makanya muazzin itu bukan sembarangan. Makanya antum jadi muazzin jangan hanya lepas lepas tugas, tidak. Ada, seluruhnya dihitung oleh Allah SWT. Ya, gara-gara apa bertanya panjang jadi. Lah, salat je lama. Apa jadwalnya? Nah. Ini daulnya panjang cakap, jalannya panjang enggak? Dan masih suruh sampai gini. Kadang-kadang diniatkan duhanya, mereka enggak sampai duha gini. Enggak sampai lesat. Ya, jam 7 lo mulai sampai jam zuhur bukalu. Itu bila zuhur lah, duha. Enggak haji temo je. Kalau haji itu kan catat haji temo. Terbayang hajinya. Nah, tahu saja lihat. Kalau tidak dan salat niat duha waktu itu dulu dan maju dari jam 7 sampai jam 12.10. Bila orang salat duha? Sudah zuhur. Hah? Sudah zuhur. Nah, itu boleh tak waktu itu? Tidak ada ya itu kan catat juga. Kalau dia lah jalan orang buat rumah aji temonya dah payah urusannya nyampai. Jadi kadang-kadang dan niat duha ya jelas ya. Nah, dia meniatkan duha karena tadi kadang-kadang ada waktu yang tidak memungkinkan untuk sholat duha. Karena rehat antara satu kelas dan kelas lain hanya 5 menit. 5 minitnya. Kadang dari kelokan lain, celokan tak habis, tak cukup 5 minit kadang. Sudah itu bawa solo aja dekan kiri jalan tawa solo cito swanto. Nah, jadi misalnya sebagai contoh. Tapi di hari-hari yang tidak lapang itu lain lagi urusan. Jelas ya. Kalau saya masih melihat bahwa hadisnya cukup kuat, wallahu taala alam. Dan ikut bisa boba nanti. Kalau boba dan sabun sana, calon yang lemah, sana. Yang mau sedang meneliti ini tentang kekuatannya. Wallahu alam.
Karena banyak pertanyaan seperti itu. Dan ada yang minta langsung di Selasa petang. Masalah apa kemarin ya? Hah? Tak tekanang lah. Hah? Tu apa melanjutkan kaji kalau tak tekanang apa tak? Tayyib khair insyaAllah. Sana jauh je lah usah tak lupa apa dain apa lagi dain. Dia asisten tak boleh lupa saja ni. Nah. Dia kan ini kan ingin tahu ya gitu. Harus dihafal tu. Nah. Kalau tak sama je ni. Nah. Harus dihafalkan itu. Petang dia mulai dia ingin dua hari sudah itu tak ada lah. Lupanya. Nah. Baiklah kaum muslimin bersolat. Ala nyaman sah? Hah? Enggak, nah itulah nyaman sah. Alu je deh. Apa? Enggak, waktu itu enggak boleh salat isya. Enggak, kini. Sangko suruh tadi bos salat isya dan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Allah taala adam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.